saya Onis Pisaro. Saya adalah peserta Diklat Penanganan dan Pencegahan Stunting Angkatan 27 dari BPPPKS Yogyakarta. Di sini saya akan menyajikan bagaimana cara saya untuk menyampaikan sosialisasi bagaimana mencegah stunting dari modul 3 sesi 3 merawat ibu hamil dalam sehari-hari. Asupan gizi sangat diperlukan oleh ibu hamil, serta ibu hamil juga harus minum tablet tambah darah selama masa kehamilan. Di sini juga diperlukan bagaimana peran suami dan keluarga dalam menjaga dan merawat ibu hamil. Maka, suami harus selalu mendampingi ibu hamil ketika dia selama hamil dan sampai melahirkan. Mari kita simak video yang akan saya sajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini saya dan Pak Dinas Danten dapat berkumpul di rumahnya Bu Sinten puniki Bu. Jenengan kudune apal nggih konan kancane dhewe ya Bu, sudah bertahun-tahun. Nggih. Yang kedua, kita akan membaca doa sebelum melaksanakan P2K2 niki nggih Bu. Monggo berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih di sela-sela pekerjaan yang jenengan sebagai ibu rumah tangga maupun yang bekerja di pabrik di pabrik terdekat atau ikut orang sudah meluangkan waktunya untuk mendatangi pertemuan kelompok pada hari ini. Sebelum kita mulai, kita akan membahas dulu ya Bu, membahas yang kemarin kita sudah bahas. Kita kemarin bahas apa nggih? Bahas 1000 hari pertama kehidupan dan anak. Terus apa lagi? Cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir. Terus napa malih Bu? Masih ingat dan kemarin sudah dilaksanakan? Sudah. Tabel janji dirinya? Sudah. Harus tetap komitmen nggih Pak, nggih Ibu-ibu, bapak-bapak juga di rumah disanjangi nggih. Kalau kita harus memberikan gizi anak yang terbaik. Ngoten nggih. Hari ini kita akan membahas tentang dukungan kepada ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Itu yang akan kita bahas. Tidak sulit nggih? Tidak sulit karena kita sudah pernah menjadi ibu hamil. Tentunya sudah berpengalaman nggih Bu. Bapak Ibu, apa yang sudah dipelajari kemarin itu memang harus selalu dilaksanakan. Melaksanakan yang tadi sudah disebutkan, kita harus mencuci tangan pakai sabun. Enggak ada tantangan apapun nggih. Gampang toh cari airnya nggih, gampang nggih. Sabun nggih harus tersedia nggih Bu. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita akan melakukan ice breaking ben tidak kaku. Aja, monggo. Tepuk semangat sudah bisa? Apa tepuk hebat? Tepuk hebat dulu nggih, karena ibu-ibu sudah menjawab dengan baik, makanya kita tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ngaten nggih Bu. Selanjutnya saya akan menanyakan di sini ada ibu hamil apa enggak nggih? Ada. Kan nggih? Dapatnya kan telur, nggih ta? Itu bisa buat tambahan ibu hamil. Terus juga kalau susu pas pencairan kae ya nggo tumbas susu untuk ibu hamil. Datang apa enggak nggih? Datang. Bu Yanti kan sedang hamil. Biasanya Bu Yanti makanannya apa sehari-hari? Nasi.
nasi, sayur bayam, tempe, ati, sama telur, minumnya susu. Alhamdulillah sudah terpenuhi 4 sehat 5 sempurna, tapi jangan lupa tetap minum tablet tambah darah. Ini juga sangat penting di samping makanan yang dimakan itu tadi. Ngoten nggih. Tidak hanya ibu hamil, sebenarnya ketika kita mempersiapkan kehamilan pun kita juga harus makan makanan yang bergizi. Ngoten nggih. Jangan lupa buahnya. Buahnya tadi biasanya tebas buah napa mboten? Beli jeruk. Oh, jeruk nggih. Jeruk, pisang sing ana ning napa? Kebun nggih. Yang ada di kebun itu kan pisang kan lebih bagus juga nggih Bu itu nggih. Nggih, asam folatnya tinggi. Ngoten nggih. Makanan yang bergizi itu sangat penting bagi ibu hamil untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat melahirkan anak stunting. Jadi itulah pentingnya makan bergizi biar anaknya tidak stunting. Ya, jadi harus benar-benar diperhatikan. Nanti saya akan membagi kelompok menjadi 2 kelompok ya Bu. Yang pertama nanti kelompok 1 membahas apa jenis makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil. Sebelum ini kita akan bagi dulu kelompoknya. Yang hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti 6 sama 5. Monggo bunder riye mriki. Rada nyedhak rasane nyedhak banget nggih Bu, mboten salah cedak-cedak banget. Ya, ini tadi sudah kita bagi nggih Bu nggih menjadi 2 kelompok nggih Bu. Kelompok 1 sini, yang ini kelompok 2. Yang kelompok 1 pertanyaannya, apa jenis makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil? Yang kedua, dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan yang bergizi? Jadinya itu jenis makanan bergizi itu apa sama dukungannya apa? Nggih, kelompok 1 jelas nggih Bu? Silakan diskusi kelompok 1. Yang kelompok 2, apa tambahan gizi selain makanan yang diperlukan ibu hamil? Terus yang kedua, bagaimana cara mendukung ibu hamil agar sedia makan? Ngoten nggih. Jadi makanan selain makanan yang bergizi tadi, ibu hamil itu harus makan apa? Nggih, monggo berdiskusi dulu. Saya kasih waktu 2 menit, nggih, 2 menit. Mesti sudah pada bisa nggih, wong ya itu kan tentang kehamilan, pasti kita sudah hamil semuanya. Apa jenis makanan yang diperlukan ibu hamil? Nggih, sampun? Sampun. Sudah nggih? Sekarang monggo salah satu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sambil berdiri monggo. Sing kelompok 1 dulu, baru nanti kelompok 2. Ngoten nggih? Berdiri ya, Mbak ya. Nggih. Sini. Menghadap ke sana mawon, mboten napa-napa ngene koncone. Diterangno. Pertanyaan nomor 1, apakah jenis makanan yang diperlukan ibu hamil? Contohnya seperti nasi. Untuk sayurnya, bayam, sawi, dan daun singkong. Lauk pauknya seperti tempe,
tahu, telur, ati, dan ikan. Buah-buahannya seperti pepaya, jeruk, pisang, dan lebih banyak minum air putih. Pertanyaan nomor 2, dukungan apa yang diperlukan? Yaitu ketersediaan makanan tersebut agar lebih mudah untuk ibu mengonsumsi. Sudah, ya. Kita beri tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, selanjutnya dulu nanti penjelasannya nanti saja, nggih. Yang kedua, kelompok 2 contoh-contoh makanan yang harus dimakan ibu hamil sehari-hari, nggih. Jadi bisa bervariasi. Nek misale mboten tidak doyan makan, bisa diganti dengan tidak makan nasi tapi tetap makan lauk karbohidrat yang lain, singkong, ketela, gitu. Itu kan termasuk karbohidrat. Ibu hamil pasti punya buku KIA, nggih, Bu. Jadi buku KIA-nya ini harus selalu dibaca. Di situ ada yang isi piringku. Jadi porsi sekali makan ibu hamil itu ada di buku KIA. Jadi ada di buku KIA sini. Jadi kita tuh harus makan makan karbohidrat itu seberapa atau sebenarnya. Jadi kalau di buku KIA seperti ini, saya punya gambar isi piringku. Di sini lauk pauknya. Misalnya ini piring, karbohidratnya segini. Mineralnya atau sayur ya Bu, itu sayur-sayurannya harus lebih banyak, buahnya juga, protein cukup nggih. Jadi karbohidrat dan sayurnya yang harus diperbanyak. Minum susu sama minum air 8 sampai 12 gelas per hari. Nggih, supaya air ketubanya bagus, nggih. Terus juga jangan lupa sebelum makan cuci tangan untuk mencegah stunting. Jangan lupa juga minum tablet tambah darah. Diberikan Bu bidan seperti ini kan, nggih? Jadi ini Bu. Jadi kita buat tabel janji diri. Isi tabel janji diri adalah jenengan berjanji akan melaksanakan apa yang sudah jenengan katakan tadi. Jadi ibu hamil harus apa tadi? Makan makanan yang bergizi. Saya berjanji akan makan makanan yang bergizi. Nggih, itu janji nggih. Ditulis nggih. Terus yang kedua, saya berjanji akan minum TTD, nggih ta? Nggih. Nanti bulan depan saya akan menanyakan janjinya sudah dilaksanakan atau belum. Karena ini tuh penting ya Bu. Jadi janji tabel janji diri gitu. Bisa ditulis sendiri, misalnya janji pada hari ini saya berjanji akan minum tablet tambah darah setiap hari selama hamil. Berarti harus kan nanti kan bisa diberikan kepada ini apa pengertian anaknya, tetangganya gitu. Jadi informasi ini tidak hanya untuk kita di kelompok gitu. Jenengan iso getok tular karo tangga. Karena mencegah stunting itu sejak dalam kandungan seperti yang sudah dijelaskan kemarin. Usia emas itu 0 sampai 2 tahun. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini pertemuannya sudah cukup ya Bu untuk hari ini. Pembahasan tentang makanan gizi ibu hamil tadi nggih. Kita akan lanjutkan lagi pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup,
kita akan bikin yel-yel dulu nggih supaya tidak lupa nggih. Tidak lupa bahwa ibu hamil itu harus selalu makanan yang bergizi dan minum TTD yang agak susah itu ya Bu, minum TTD-nya. Monggo, tepuknya begini saya dulu nggih. Kan saya nanti jenengan habis itu bareng-bareng. Tepuk ibu hamil. Ibu hamil jangan lupa minum TTD. Yes, ngaten nggih? Saya bilang dulu monggo. Tepuk ibu hamil. Ibu hamil, jangan lupa minum TTD. Yes. Semangat nggih. Terima kasih nggih Bu, apresiasinya hari ini jenengan nggih sudah bagus dalam melaksanakan diskusi. Sudah menulis tabel janji diri, jangan lupa tabel itu harus dilaksanakan, ora cuma ditulis. Gitu nggih. Terima kasih juga Bu Sumiati nggih. Sumiati kalih Bu Kastri sebagai tuan rumah nggih sudah meluangkan tempat, terus peserta yang lainnya juga sudah datang. Saya mohon maaf kalau ada salah kata nih Bu nggih. Anggap saja hari ini adalah hiburan kita dan mendapatkan pelajaran di dalamnya. Ngoten nggih. Nanti bisa digetok tularkan ke tetangga atau ke anak kita sendiri. Ngoten nggih, karena mencegah stunting itu penting. Diingat-ingat. Ngoten nggih. Wa tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi video yang bisa saya sajikan semoga bermanfaat dan bisa diambil pelajarannya. Itulah tadi modul 3 Diklat Penanganan dan Pencegahan Stunting dari BPPPKS Yogyakarta. Jangan lupa like dan subscribe.